Pemirsa, jumlah korban keracunan makan bergizi gratis di Bogor, Jawa Barat bertambah menjadi 210 orang. Puluhan diantaranya masih dirawat di rumah sakit usai mengalami gejala mual, sakit kepala, muntah-muntah, dan diare. Puluhan siswa korban keracunan makan bergizi gratis di Bogor, Jawa Barat masih dirawat di rumah sakit. Meski masih lemas, namun menurut tim dokter kondisi mereka berangsur membaik. Para korban mengalami sakit kepala, muntah-muntah, dan diare usai mengonsumsi menu MBG. Tingginya angka kasus keracunan membuat pemerintah Kota Bogor menetapkan kasus ini sebagai kejadian luar biasa atau KLB. Biaya medisnya nanti ditanggulangi oleh pemerintah Kota Bogor. Yang ketiga, pemerintah Kota Bogor tentu ingin tahu juga ya asal muasal dari mana gitu kan, apakah betul dari SPPG atau dari sumber-sumber yang lain. Makanya muntahan anak kita periksa, kemudian juga tray kita periksa, kemudian juga sisa makanan yang masih ada juga kita periksa. Bahkan ada cara-cara medis ya yang sudah kami lakukan, kami tempuh untuk memastikan ini jenis apa, bakteri atau apa yang kira-kira nanti bisa kita ungkap dari hasil penelitian laboratorium dari Kota Bogor. Total 210 orang yang terdiri dari siswa dan guru mengalami keracunan usai menyantap menu MBG Selasa lalu. Mereka berasal dari sejumlah sekolah mulai dari TK, SD, SMP hingga SMA di Kota Bogor. Sementara itu sampel makanan masih diuji di laboratorium dan hasilnya akan keluar hari ini. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana akan mengevaluasi pelaksanaan makan bergizi gratis secara menyeluruh. Pihaknya akan melakukan pelatihan rutin dan penyegaran terhadap seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG. Dan terakhir, dari kejadian di Cianjur, kemudian di Bandung, di Tasikmalaya, dan Bogor. Ini adalah SPPG yang sudah mulai beroperasi dari Januari. Kan awalnya kami berpikir yang barulah yang akan seperti ini karena kurangnya pengalaman. Tapi dari kejadian ini justru yang sudah lama. Nah, oleh sebab itu kami melihat bahwa setelah 3 bulan kami harus melakukan penyegaran ulang kepada para penjamah makanan. Jadi kami akan melakukan pelatihan rutin terkait dengan peningkatan kualitas makanan, pemilihan bahan baku dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi itu langkah-langkah yang kami akan lakukan, dan kami sudah minta kepada SPPG sekarang sudah mulai meningkatkan lagi kewaspadaan, peningkatan fasilitas. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya tentang korban makan bergizi gratis, kita akan bergabung dengan rekan Andi Firmansyah di RSUD Kota Bogor, Jawa Barat. Halo, selamat siang Andi. Sejauh ini ada berapa korban keracunan yang masih dirawat di sana? Ya, selamat siang Galuh dan juga pemirsa. Dapat kami laporkan bahwa saat ini saya berada di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor. Untuk di Rumah Sakit RSUD ini ada 3 orang yang tengah menjalani perawatan. 1 siswa SD dan juga 2 untuk seorang guru. Sementara dari pemantauan kami, kondisi pasien saat ini memang sudah mulai membaik ya, setelah menjalani perawatan dari hari Rabu, Kamis hingga Jumat pagi ini. Dapat kami informasikan juga bahwa untuk total keracunan, diduga keracunan MBG ini, kasusnya terus mengalami peningkatan. Tercatat pada waktu hari Kamis itu mencapai 171 orang yang diduga mengalami keracunan MBG. Namun pada hari Jumat kemarin kami mendapatkan data lagi dari Dinas Kesehatan bahwa kasus bertambah dari 171 menjadi 210 orang yang diduga keracunan MBG Bosowa Bina Insani. Dan korban-korban keracunan yang didominasi pelajar ini saat ini menjalani perawatan di 6 rumah sakit yang ada di Kota Bogor. Seperti Rumah Sakit Hermina, Rumah Sakit Az-Azra, Rumah Sakit Islam, dan Rumah Sakit RSUD Kota Bogor.
Total ada orang yang kami dapatkan sekitar 21 pelajar yang mendapat perawatan di sejumlah rumah sakit yang ada di Kota Bogor. Galuh. Ya, Andi, tadi Anda sempat sebutkan bahwa ada guru juga yang menjadi korban keracunan ini. Apakah guru ini juga mengonsumsi makanan yang bagian dari MBG ini, Andi? Ya, biasanya ketika makanan MBG yang disiapkan untuk para pelajar, sesuai SOP bahwa makanan tersebut harus dicicipi oleh guru. Nah, artinya sebelum diserahkan ke guru jadi cicipi. Ketika pada saat itu makanan sudah dicicipi, makanya beberapa guru yang ada di beberapa sekolah itu terkena diduga keracunan makanan tersebut. Memang SOP yang dapat kami informasi dari SPPG beberapa di Kota Bogor ini, SOP-nya seperti itu. Artinya guru-guru yang mencicipi itu emang terkena diduga keracunan. Nah, makanya yang saat ini yang kami terima ada 2 guru yang berada di RSUD Kota Bogor ini, Galuh. Ya, apakah hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel makanan ini sudah keluar dan seperti apa hasilnya? Ya, berdasarkan informasi yang kami terima dari Dinas Kesehatan dan pada malam ketika Wali Kota bersama Kepala BGN menjenguk pasien korban keracunan di RSUD, pemerintah Kota Bogor juga menyampaikan bahwa sampel hasil uji lab sisa makanan MBG saat ini memang dalam proses uji laboratorium. Namun pemerintah Kota Bogor juga memastikan bahwa hasil uji lab ini akan keluar pada hari ini. Namun kita belum tahu jam berapa dan kapan akan disampaikan hasil laboratorium sampel makanan MBG tersebut, Galuh. Ya, menu MBG yang dikonsumsi ini apa, Andi? Sebelum mengalami keracunan? Jadi yang saya dapatkan bahwa pada menu MBG saat itu ada telur, sayur-sayuran, buah-buahan, dan yang lainnya. Nah, Kepala Badan MBGN juga menyebut ada telur. Telur itu kemungkinan ya diduga gitu. Apakah emang penyebabnya dari telur atau dari hal lain? Apakah dari alat-alat untuk makannya atau bahan bakunya atau area yang kurang bersih. Namun itu belum bisa dipastikan dugaan penyebab keracunan para pelajar ini karena hasil uji lab ini belum diketahui. Lalu. Baik, kami tunggu update informasi dari Anda. Terima kasih Andi Firmansyah telah melaporkan langsung dari RSUD Bogor, Jawa Barat.